Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas jebakan dalam pembukaan catur, yaitu pembukaan Benoni. Pembukaan Benoni ialah salah satu pembukaan yang cukup agresif yang dimulai dengan D4 dan C5. Di sini hitam dengan sengaja mengorbankan pion di C5. Ya, tujuannya ialah agar nanti pion putih yang berada di C5 dapat diambil kembali dengan gajah F8. Setelah putih memakan pion di C5, di sini kita akan menggerakkan pion menuju E6. Ya, sudah jelas bahwa di sini kita menyerang pion di C5. Dan sangat tidak disarankan bagi putih untuk mempertahankan pion di C5 ini. Ya, inilah jebakannya. Jebakannya dimulai ketika putih mempertahankan pion di C5. Sudah jelas bahwa mempertahankan pion dengan gajah ya cukup tidak efektif karena di sini gajah menghalangi pion di E2. Dan sama halnya apabila di sini putih menggerakkan menteri untuk melindungi pion. Karena nanti bisa saja kuda bergerak menuju C6 dan memukul menteri kembali. Jadi cara yang paling lazim untuk mempertahankan pion di C5 ialah dengan menggerakkan pion B2 menuju B4. Iya. Dan sekarang kita akan menggerakkan pion Akita menuju A5. Fungsinya ialah mengganggu pertahanan di C5 dan ya menyerang pion yang berada di B4. Ya, apabila putih memakan pion di A5, kita dapat memakan pion yang berada di C5. Dan sekarang giliran pion yang di A5 yang menggantung atau siap diserang. Sangat tidak bijak apabila putih mempertahankan pion dengan pion gajah D2. Di sini pasti putih berpikir bahwa hitam akan memakan pion dengan benteng dan selanjutnya putih akan memakannya dengan gajah. Tidak bagus. Tetapi di sini kita memiliki trik atau jebakan yang sangat unik. Apa itu jebakannya? Iya, menteri F6. Ya, ancaman mat 1 di F2 dan serangan terhadap benteng di A1 ini sangat berbahaya sekali. Di sini sudah jelas putih harus mengantisipasi ancaman mat 1 di sini. Jadi di sini putih dapat menggerakkan gajah menuju C3. Ya, jadi memberi celah bagi raja untuk bergerak dan melindungi benteng yang berada di A1. Tetapi setelah menteri F2 skak, raja D2 dan gajah E3 skak, raja D3. Ya, di sini hitam dapat memenangkan permainan dengan sangat mudah. Apalagi raja di sini sangat mudah untuk diserang. Ya, raja di D3. Ya. Jadi itulah jebakan apabila di sini ya putih memakan pion di B4. Di A5 maksudnya. Pion B4 memakan pion di A5. Perlu diingat bahwa di sini putih dapat mempertahankan pion di B4 dengan pion C3 maupun dengan pion A3. Tetapi pion A3 sangat tidak bagus sekali karena setelah memakan, di sini hitam dapat langsung memakan benteng putih yang menggantung. Sangat tidak bagus. Jadi di sini langkah terbaik yang dapat putih lakukan ialah mempertahankan pion di B4 dengan pion C3.
Tetapi di sini kita dapat makan pion di B4, dan setelah memakan, lagi-lagi menteri kita dapat bermanuver menuju F6. Kali ini situasinya beda. Benteng di sini tidak dapat bergerak dan tidak ada satupun perwira atau pion yang dapat melindungi benteng tersebut. Di sini putih bisa saja mempertahankan benteng dengan mengorbankan gajahnya. Dan setelah kita makan kuda skak, gajah D2, dan kita akan memanuver menteri kita atau menyelamatkan menteri kita. Jadi kita mengorbankan satu pion yang berada di C5, dan hasilnya ialah kita mendapatkan satu kuda gratis. Cukup menggiurkan, dan ini ialah jebakan dalam pembukaan Benoni. Jadi sangat disarankan bagi putih untuk tidak mempertahankan pion di C5 ini, karena di sini hitam memiliki banyak sekali jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Bahkan jika hitam mau, hitam bisa saja langsung mengambil pion di C5 dengan menggerakkan menteri menuju A5 skak. Dan setelah bergerak, di sini menteri dapat memakan pion di C5. Itu harus diperhatikan oleh putih apabila tidak ingin terkena jebakan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.